Halo, gue YouTuber Kepo. Kali ini gue bakal ngebahas music video dari Chandra Liau, Tim Tuan, yaitu Nggak Apa-apa Jelek Yang Penting Sombong, feat Devina dan Eka Gustiwana. Jadi seperti kalian tahu, ini video klip booming banget karena publisnya 11 Agustus 2016 dan sekarang gue bikin video ini itu 15 September 2016. Dan dalam waktu 1 bulan lebih 4 hari mencapai 4 juta view. Ini benar-benar luar biasa ya, sangat booming, sangat viral. Dan di sini Chandra Liau berperan sebagai director, tapi bukan cuma director aja. Kita bisa lihat Chandra Liau juga menjadi cinematographer, kemudian editor, lighting, dan produser. Music by Eka Gustiwana, kolaborasi dengan Devina Aurel. Jadi seperti kalian juga tahu kalau music video dari Chandra Liau itu bukan cuma ini aja ya, karena ada beberapa. Contohnya Lu Menjauh Dari Dia, music video feat Bang Jo ini yang waktu film single Raditya Dika itu. Kemudian ada Maniak Selfie 7 bulan yang lalu, view-nya 1 juta. Lu Menjauh Dari Dia juga 1 juta, view-nya sama. Kemudian ada Cewek Ngambek, ini sebenarnya lagu parodi, 768.000. Dan yang paling booming, yang view-nya paling banyak saat ini ya, view-nya paling banyak, Ulangan Matematika. Tapi di sini dia kolaborasi dengan banyak YouTuber terkenal, contohnya Christian Bong, Ananta Vini, Skinny Indonesian. Kemudian ada Edozel dan Reza Octavian. Ini parodi dari lagu See You Again. Dalam waktu 1 tahun ya, berarti ini 1,5 tahun. Jadi dibikinnya udah agak lama sih ya, 1,5 tahun kalau nggak salah. Kita bisa lihat kalau Nggak Apa-apa Jelek Yang Penting Sombong hanya dalam waktu 1 bulan mencapai 4 juta. Bayangin kalau 1,5 tahun pasti bakal melewati ini ya. Sepertinya bakal melewati Ulangan Matematika jauh. Karena dalam waktu sebulan aja dia udah 4 juta, sedangkan Ulangan Matematika butuh waktu 1,5 tahun untuk mencapai 5.750.000. Jadi gue bisa simpulkan kalau Gak Apa-apa Jelek Yang Penting Sombong adalah karya terbesar dan paling banyak penontonnya dari Chandra Liau. Dan di sini di video ini Chandra Liau bilang atau cerita beberapa hal tentang music video dia yang Gak Apa-apa Jelek Yang Penting Sombong. Salah satu yang dia ceritain itu kenapa sih judulnya Gak Apa-apa Jelek Yang Penting Sombong, karena cukup banyak juga yang komen di YouTube-nya Chandra Liau bilang kan sombong itu negatif gitu. Jadi seharusnya judulnya jangan sombong tapi tunjukkan bakatmu katanya. Di sini Chandra Liau cerita juga kenapa sih judul dia harus seperti ini gitu. Yang satu adalah karena judul tuh harus menarik perhatian ya. Jadi kalau kalian tahu dunia jurnalisme atau dunia film, judulnya itu pasti nggak akan biasa-biasa gitu. Biasanya harus kasih judul yang menarik perhatian. Kalau misalnya judulnya cuma tunjukkan bakatmu, mungkin orang nggak akan terlalu tertarik untuk tahu lebih dalam soal lirik lagunya atau soal lagunya. Tapi kalau judulnya Nggak Apa-apa Jelek Yang Penting Sombong, orang bakal penasaran sih. Jadi maksudnya apa ya, kok maksudnya kenapa harus sombong gitu. Nah walaupun jelek, nah itu jadi bikin orang penasaran. Tapi sebenarnya kalau gua lihat dari liriknya sama dari vlognya Chandra Liau ini, sombongnya itu dalam tanda kutip ya, jadi sombong yang positif bisa gua bilang. Emang sih sombong negatif, tapi ini dalam arti tanda kutip gitu. Jadi sombong ini adalah menunjukkan diri, bukan berarti menyombongkan diri ya, tapi menunjukkan bakat. Salah satunya dia cerita kalau Chandra Liau itu dulu bilang katanya wajah dia waktu masih SMP tuh nggak bisa ditunjukkan karena kalah tampan dibanding yang lain katanya. Jadi dia yang mau ditunjukkan tuh bakatnya. Salah satunya adalah bakat sulap, kemudian beatbox. Dan ya seperti kalian tahu sekarang jadi YouTuber dia punya bakat sinematografi ya. Dari video Nggak Apa-apa Jelek Yang Penting Sombong juga kelihatan sinematografi dia bagus. Jadi dia menunjukkan sinematografi dia gitu di sini. Nah, maksudnya daripada menunjukkan wajah yang tampan atau apa, lebih baik dia menunjukkan bakat begitu. Oke, jadi di video ini juga Chandra Liau bilang kalau awal-awal waktu dia jadi YouTuber pemula, masih awal-awal banget gitu, kualitas video dia tuh masih jauh gitu dibanding yang sekarang, masih di bawah standar. Tapi dia nggak malu buat nunjukin itu ke publik, walaupun dapat cacian, makian, kritik pedas, ada juga kritik membangun. Jadi itu semua dijadikan cambuk buat dia supaya berkarya lebih baik lagi, membuat video yang lebih baik lagi. Dan ya kita bisa lihat sekarang videonya Chandra Liau udah jelas mengalami peningkatan yang pesat sekali ya dibanding video dia awalnya. Video dia sekarang sinematografinya juga luar biasa. Itu semua hasil dari proses dia untuk belajar, berlatih, pengalaman, segala macam, sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Jadi ini bisa memberikan kita apa ya, pesan lah buat kita atau YouTuber lain, YouTuber yang masih pemula,
kalau kita pasti awal-awal tuh karyanya nggak akan bagus gitu ya, belum tentu karena belum berpengalaman, masih hijau lah bisa dibilang. Tapi kita nggak usah malu buat nunjukin karya kita di YouTube atau dimanapun. Walaupun kita dapat cacian makian juga ya, kita anggap aja itu sebagai cambuk supaya kita berkarya lebih baik lagi gitu. Jadi channel Leo berpesan seperti itu untuk para YouTuber pemula lah bisa dibilang, karena ini juga berdasarkan pengalaman hidup dia. Dan kemudian soal produksi videonya yang mencapai 100 juta rupiah, dan Chandra banyak ditanya ini kira-kira balik modal nggak sih, walaupun sebenarnya Chandra kurang suka ya ditanyain soal itu. Tapi di sini dia belak-belakan ngasih tahu kalau penghasilan dia dari video ini, video nggak apa-apa jelek yang penting sombong, dia dapat 2,3 juta view itu dapat $400. Dia belak-belakan bilang $400 jadi 5 juta, dapat 5 juta untuk 2,3 juta view ya. Sekarang kan udah 4 juta view-nya ya, kita kali 2 lah anggapnya gampangnya. Jadi kira-kira dia dapat 9 juta atau 10 juta, 9-10 juta lah segituan ya dari video nggak apa-apa jelek yang penting sombong. Dan tentunya nanti masih bisa naik lagi. Jadi kalau misalnya dari kata balik modal tuh masih jauh banget ya, karena produksinya 100 juta sedangkan dia baru dapat sekitar 9 atau 10 juta. Jadi masih banyak banget yang harus dikejar gitu kalau dari kata balik modal. Tapi di sini Chandra menegaskan kalau dia tuh bukan cuma soal uang gitu yang dia cari, ini bukan masalah uangnya loh katanya. Gue tuh pengen berkarya, nunjukin ke publik kalau gue tuh bisa bikin video musik yang seperti ini gitu. Dia ingin menunjukkan karya dia, dan bisa dibilang berhasil karena dapat banyak pujian, bahkan beberapa artis juga memuji seperti contohnya Anji Drive, kemudian Rian The Massive ya. Nah itu tuh nggak bisa dibeli sama uang gitu ya, hal-hal seperti itu merupakan kebanggaan tersendiri karena dia aktualisasi diri dan berhasil, membanggakan buat dia. Dan ya nanti yang namanya uang sih menghampiri sendiri lah intinya. Tapi yang pertama yang paling penting dia bisa mencapai target dia, visi dan misi dia itu. Jadi bukan hanya soal uang aja. Nah ini juga bisa jadi apa ya, ibaratnya pesan positif juga buat kita kalau kita berkarya tuh jangan hanya mementingkan uang gitu. Masih banyak hal lain. Nanti kalau misalnya kita udah berkarya sebaik mungkin, uang juga pasti akan datang menghampiri, nggak usah khawatir. Jadi jangan terlalu fokus dulu mikirin uang atau balik modal. Seperti itulah kira-kira. Oke, mungkin segitu dulu dari gua, YouTuber Kepo. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel gua YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.